Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat, di bulan April ini kita sudah mulai banyak laporan keuangan yang keluar dan kita coba evaluasi menggunakan Sankey diagram untuk income statement 2024. Kalau misalnya financial yang lainnya Bapak Ibu bisa lakukan. Nah, ini kalau saya sendiri income statement termasuk yang paling penting dilihat. Ini perusahaannya memberikan net profit nggak sih? Ya gitu, biar nggak salah pilih juga. Oke, kita akan bahas 3 saham dalam industri menara telekomunikasi secara abjad saja, MTEL, Tebik, dan Tower ya. Kita akan lihat laporan keuangan income statement-nya dengan Sankey diagram. Lalu setelah itu kita uh, lihat Wyckoff structure-nya karena kebetulan saya mazhabnya trading, saya ini Wyckoff-ian, saya trading dengan volume price analysis. Jadi income statement atau financial informasi ini sebagai screening awal saja supaya kita tidak pilih kucing dalam karung. Kita tahu perusahaannya, oh ini tetap memberikan profit, lalu tetap sebagai trader ya Bapak Ibu, saya bukan fundamentalis, jadi saya uh, tetap akan lanjutkan. Kita lihat struktur Wyckoff-nya, lalu analisa volume price analisis singkat, kita lihat rotasi saham, foreign flow, lalu kita bandingkan nanti bagian terakhir, korelasi dan volatility ketiga saham ini. Jadi Bapak Ibu jangan kemana-mana sampai akhir video ini, silahkan ditonton untuk kita lihat dari tiga ini bagaimana sih korelasi mereka, volatilitas mereka. Baik, disclaimer dulu ya Bapak Ibu, video ini tujuannya untuk edukasi. Kalau Bapak Ibu ingin lebih detail, silahkan nanti buka sendiri laporan keuangannya. Saya gunakan Sankey diagram ini untuk simplifikasi karena bagi saya sendiri, mungkin banyak juga orang yang lain, kalau membaca angka-angka laporan keuangan itu sudah sakit kepala dulu ya Bapak Ibu. Belum lagi banyak aturan PSAK atau akuntansi yang perlu hati-hati ya. Jadi saya bukan pakarnya, dan karena saya backgroundnya adalah geofisika, maksud saya tidak ada background finansial. Yang saya butuhkan adalah mendapatkan gambaran ini perusahaannya profit, prospek atau tidak, tumbuh atau tidak dibanding tahun lalu, duitnya masih banyak enggak dari net income-nya, maksudnya bisnisnya memberikan duit cash banyak enggak gitu kan. Kalau rutin dia memberikan cash kan bagus. Oke. Jadi untuk detailnya nanti Bapak Ibu silahkan buka laporan keuangannya sendiri. Dan nanti kalau ada beda-beda, Pak, ini harusnya lebih tinggi 1 miliar, belakangnya ada beda satu, itu karena pembulatan aja Bapak Ibu ya. Jadi karena pembulatan, jadi kalau ada lihat angkanya ada 9 angka di belakang, ada perubahan sedikit, ya eh, harap malum saja lah ya. Jadi kita akan lihat top line-nya saja sama bottom line di tengah-tengahnya. Nanti Bapak Ibu kalau mau detail silahkan sendiri. Jadi ada yang komplain juga, Pak ini kok berbeda. Harusnya 270 miliar, Bapak 299 miliar. Wah, apa 269 miliar. Jadi rumit juga kalau dipaksa detail. Karena ada perubahan dolar rupiah juga, kurs konversi juga. Terus ini diambil secara otomatis. Jadi kalau kalau memang tidak cocok, yang nggak usah dipakai. Tayor, trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Karena saya adalah trader, jadi saya selalu ingatkan Bapak dan Ibu wajib punya trading plan dan money management. Kalau Bapak Ibu mau trading, jadikan itu sebuah bisnis. Kalau dalam bisnis itu harus ada bisnis plan. Nah, trading plan ini wajib ya. Kita mau fundamentalis, tetap harus ada plannya ya Bapak Ibu. Oke, itu saja Bapak Ibu. Nanti bisa akses Telegram botnya di DL Bot. Linknya ada di deskripsi video. Sosial media juga di follow. Insya Allah nanti akan saya follow back. Telegram channelnya juga Bapak Ibu silakan join ya. Ini untuk umum. Kalau Telegram channelnya di sana ada diskusi, Bapak Ibu bisa join saja. Nanti kalau ada Bapak Ibu masuk ke Telegram channelnya, ini banyak yang minta, Pak, saya menggunakan robotnya mau diskusi. Ya, Bapak Ibu bisa diskusi di situ. Nggak klik kan ada yang bilang, Pak itu cuma channel bukan grup. Ada dia Bapak Ibu kalau ada postingan Bapak Ibu komentar aja nanti otomatis langsung masuk itu join aja. Oke ya. Nah, sebelum kita bahas Sankey diagram dan volume price analisisnya menggunakan bot, kita lihat dulu sentimen industri menara telekomunikasi di tahun 2024. Jadi, kalau lihat sekilas mayoritas emiten telekomunikasi menunjukkan pertumbuhan kinerja yang bagus di tahun 2024. Artinya,
prospek bisnis ini masih bagus ya. Nanti kalau kita ketemu saham-saham yang sejak IPO belum pernah ada wyckoff-nya, ya ini yang sudah ikut workshop volume price analysis dan level advance, nanti itu bisa dimonitor ya. Karena dia belum terjadi wyckoff-nya ya. Struktur besarnya belum terjadi. Dijelaskan di kelas ini kita untuk mengintai saham-saham beggar dulu seperti bagaimana saya mengintai INKP ya. Bagaimana saya mengintai baiklah saham-saham yang wyckoff-nya terbentuk. Oke. Nah, di tahun 2024 permintaan menara dan di outlook untuk 2025 diperkirakan permintaan sewa menara dan fiber optik terus meningkat ya. Jadi sebenarnya walaupun ada Starlink, kalau untuk dalam kota tetap orang akan pilih fiber optik lah, kecepatan yang jauh, kecuali nanti seperti lapangan operasi migas tempat saya bekerja berada di tengah laut Selat Madura, mereka pakai Starlink, iya, karena kan jauh dari mana-mana ya, di tengah laut, di offshore sana, jadi mereka pakai itu. Kalau masih bisa fiber optik, jelas kecepatannya jauh ya. Oke, jadi ini kualitasnya juga lebih bagus ya kalau untuk fiber optik, apalagi dalam kota, noise-nya tinggi. Kalau dia tidak pakai fiber optik akan sulit, akan rendah ya. Oke, nah untuk 2025 memang kalau lihat masing-masing emiten ini punya rencana ekspansif yang cukup agresif, baik dari akuisisi maupun pembangunan menara baru. Jadi sentimennya masih bagus lah ini ya, walaupun ada koreksi. Kalau perusahaannya masih tetap memberikan profit, bagus ya. Nih, jadi memang ada konsolidasi Excel sama Smart dia kan join jadi satu. Tetap jadi industri telekomunikasinya sehat, menaranya sehat gitu. Oke, jadi prospeknya masih ada harapan. Saya pegang satu ya, jadi dari sampai sekarang ada saya pegang ya. Yang saya pegang adalah MTEL ya Bapak Ibu. Ya, karena sampai sekarang wyckoff-nya belum terbentuk. Nanti kita lihat. Kita akan mengakses income statement-nya dengan perintah SQF itu untuk mendapatkan Sankey diagram. Jadi visualisasi dan angka-angkanya. Contohnya misalnya SQF kode sahamnya ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan, jangan lupa nanti tutorialnya ditonton ini. Apa itu Sankey diagram, silahkan ditonton. Nanti saya masukkan dalam tutorial lah. Dalam deskripsi video saya masukkan tutorialnya. Ditonton dulu ya supaya paham. Baik, informasi workshop Bapak Ibu. Workshop trading as a business seperti saya sampaikan tadi, kalau kita di pasar saham mau trading, ibaratkan itu bisnis. Kalau bisnis harus punya trading plan, dan ini alhamdulillah sudah batch 38 ya. Jadi nggak menduga juga dari teman-teman saya kuliah di sekolah bisnis sampai sekarang udah 38 angkatan, 39 yang sekarang ini. Satu kelas semi private 6 orang saja. Jadi kalau sampai 100 orang, dari pengalaman saya dulu ikut-ikut workshop, nggak bisa nanya. Nggak bisa waktunya nggak cukup. Jadi kalau 6 orang datang dari luar kota, sudah bayar, ya walaupun murah ya, sudah bayar, biaya, sudah meluangkan waktu, harusnya banyak waktu untuk bertanya ya, banyak waktu untuk belajar. Kalau 100 orang nggak mungkin bisa bertanya tuh. 6 orang aja semi private. Untuk batch 38, 17 Mei masih ada 3 lagi. Untuk batch 9, 20 Mei tinggal 2 lagi. Ini banyak yang minta, tetapi belum mereka isi, jadi belum saya masukkan ya. Jadi formulirnya belum diisi, saya belum masukkan. Silakan Bapak Ibu, siapa cepat FIFO ya, first in ya, first serve ya. Siapa yang dapat, dia yang sampai duluan yang ini dia dapat. Dan sekarang ada ekstranya Bapak Ibu, kita akan bagi yang berminat nanti kita akan ada materi introduction supaya kenal untuk trading di pasar saham Amerika ya. Kayaknya kalau perang dagang, bisnis Amerika sepertinya berhasil menekan beberapa negara ya, kecuali Cina. Jadi Indonesia aja sudah mulai banyak mau nego. Baik, mari kita pindah ke Telegram bot untuk melakukan analisa. Baik, kita sekarang sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, ada di deskripsi video. Pastikan di sini tulisannya bot ya. Banyak penipuan sekarang Bapak Ibu. Di financial market atau di investasi ini banyak penipuan. Gampang sekali menipu orang dengan janjikan profitnya luar biasa. Jadi too good to be true.
Jangan percaya kalau ada orang yang bilang sini duitnya saya investasi, jangan percaya. Yang paling benar adalah Bapak Ibu belajar, cari ilmunya, investasi sendiri untuk bekal nanti. Karena ini kan kalau kita jadi trader atau berinvestasi, kita yang mengatur sendiri gitu. Jangan percaya. Rugi-rugi kita tanggung sendiri, profitnya kita nikmatin sendiri. Oke, nah kita akan mulai dengan MTEL, lalu Tebik, baru TOR ya Bapak Ibu. Kita mulai langsung saja dengan mengakses Sankey diagram untuk income statement MTEL. Perintahnya SKF MTEL. Ya. Ini adalah anak perusahaan dari Telkom. Salah. Kita ulang. SKF MTEL. Ini adalah anak perusahaan dari Telkom, PT Telkom. Jadi Bapak lihat ini namanya Daya Mitra Telekomunikasi Income Statement 2024. Di top line-nya MTEL ini memberikan revenue 9,3 triliun ya, meningkat 7% ya. Jadi kalau ada laporan keuangan lain meningkat 7,1%, ya pembulatan sajalah ya Bapak Ibu. Dari 9,3 triliun, Bapak Ibu, ada cost of revenue-nya sebesar 4,5 triliun. Ini meningkat 2%. Cost of revenue-nya, lalu gross profit-nya yang dihasilkan adalah 4,8 triliun, meningkat 12%. Ada operating expense-nya 622 miliar ya, 4% ya. Di sini OPEX-nya lah Bapak Ibu. Lalu biaya gaji pegawai itu meningkat 5%. Tahun ini 299 miliar, G&A-nya 322 miliar, dan others-nya ini ada sekian ya, kecil ini di bawah 1 miliar. Totalnya seginilah Bapak Ibu ya, 622 miliar. Ada peningkatan ya, nggak apa-apa lah, general admin 8% nggak apa-apa. Lalu 4,8 Bapak Ibu, itu dia setelah dikurangi operating expense, dia menjadi operating profit 4,1 triliun. Ini meningkat operating profitnya 14%. Lalu dia ada non-operating ya, non-operating expense ya. Kalau warna merah dia berarti expense. Ini apa ya, mungkin bunga atau apa ya. Yang penting tidak terkait dengan operasi. 1,9 triliun expense-nya, meningkat 26% dibanding tahun lalu. Dan lalu sisanya dia kan sudah dari expense, sisanya menjadi income before tax 2,2 triliun di tahun 2024, meningkat 5% dibanding tahun lalu ya, meningkat 5%. Dia bayar pajak dulu 157 miliar, 19% meningkat pajak untuk negaranya, dan net profitnya di tahun 2024 ini 2,1 triliun ya, di atas 2 triliun. Lumayan banyak juga duitnya, dan dia rajin juga kasih dividen ya. Ini meningkat 5% dibanding tahun lalu. Oke, itu dia Bapak Ibu untuk income statement. Jadi yang penting Bapak Ibu kita lihat revenue di top line-nya meningkat ya 7%, di bottom line-nya net profit-nya meningkat 5% ya gitu. Oke lah, bertumbuh lah ya perusahaannya. Nanti kita bandingkan dengan perusahaan yang lain. Mari kita sekarang masuk ke teknikalnya, Speedo MTEL. Kita lihat speedometernya untuk daily penutupan kemarin ya, hari Kamis. Dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star MTEL. Rotasi sahamnya. Kalau MTEL di daily-nya, Bapak Ibu, penutupan tanggal 17, dia sepertinya bottoming ya, paniknya sudah mentok. Baru ada demand masuk, penguatan. Kalau Bapak Ibu lihat garis-garis warna merah ini, itu adalah zona kita untuk masuk. Kalau dia berhasil MTEL ini pindah ke sini, ya ke sini, itu kita sebut dengan habis panik terbitlah hope. Tapi saat ini belum, sebentar lagi. Nanti di sini habis panik terbitlah hope ya. Jadi kalau beli di sini berarti bottoming, tinggal dia bergerak ke atas. Ini boleh saja dia menjadi bottoming, kita lihat nanti di price dan volumenya. Kalau weekly bagaimana ya? Kita lihat Star MTEL. Lihat kondisi besarnya apakah bottoming juga.
Oh, dia ada penguatan minggu ini Bapak Ibu, dia sempat fear lalu langsung menguat, dia tidak jatuh dulu ke panic. Oke, berarti ada penguatan ini. Kita lihat struktur besarnya yang saya sampaikan tadi, wake off-nya belum ada. Ya, kalau saya ngomong begitu ya kita dibuktikan. Ayo Pak, buktikan. Kalau memang wake off-nya belum ada, tunjukkan kepada kami. Kita lihat. Jadi terutama bagi yang sudah ikut level advance ya, jadi level advance ya. Ini dia maksud saya wake off-nya belum ada semenjak dia IPO Bapak Ibu, sekitar harga 900 atau 800-an. Dia turun terus. Ini kalau Bapak Ibu punya kenangan, saya dulu beli BBRI, BRIS juga begini. Setelah IPO dia turun dulu. Oke, turun dulu bottoming. Saya beli BRIS dulu pas pertama di 350-an. Karena dia turun setelah IPO. Nah, ini sama. Harus sabar? Ya sabar. Harus sabar. Ya, 2004 nih setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ini lihat bottomingnya. Jadi saya mulai akumulasi di harga 500 kemarin banyak. Sekarang kita lihat monthly-nya masih tanggal 17. Dia tertekan, belum valid. Di sini ada sinyal atas support supply karena volumenya kecil. Jadi dalam 2 bulan terakhir dia turun dalam tapi volumenya kecil dari monthly ya. Jadi itulah kalau belajar volume price analysis. Nanti Bapak Ibu bisa ikut workshop volume price analysis level advance untuk belajar ini ya. Tapi harus sudah ikut trading as business dulu. Oke, lihat weekly-nya VPA weekly MTEL. Nah, dia punya pola ya Bapak Ibu. Jadi di antara siklus besar nanti di daily-nya bisa main siklus kecil ya. Siklus besarnya masih marking down. Jadi kalau kita lihat dia masih turun, tapi ini adalah misalnya ini marking down, ini akumulasi, ini marking up, ini distribusi, marking down, akumulasi, marking up, distribusi, marking down, ini akumulasi, marking up, begitu kita terus ya, sampai nanti dia harus close dulu monthly-nya kalau ini. Kalau struktur besar harus close monthly. Weekly indikasi awal, kalau daily main nge-swing saja ya. Jadi kalau kita lihat dia turun kan, volumenya mengecil ya gitu. Jadi nanti kalau mau akumulasi lihat monthly-nya ya, lihat monthly-nya. Sekarang kita lihat VPA MTEL. Lihat volume price. Baik. Jadi pas panik-paniknya kemarin, nah disinilah saya beli zona-zona ini ke bawah. Saya nggak pasang stop loss untuk ini karena saya masuknya cicil-cicil untuk mendapatkan bottom di wake off-nya ya. Ini ada gap. Ini ada gap Bapak Ibu, dia tutup gap. Jadi kalau sekarang kira-kira masih bisa masuk nggak? Ya, ini kita sekarang kalau dari wake off ya, ini lihat ini panic selling ke bawah. Ini taruhlah selling climax. Ini auto reaction, maka dia akan butuh pullback. Nah, pas ke bawah ini pasang aja buy on weakness-nya Bapak Ibu, mungkin satu lot. Di bawah baru banyak supaya nanti kita nggak tahu sampai mana berhentinya. Dia naik ke atas, kita punya barang. Nanti begitu dia break weekly-nya kita sudah istilahnya nitip sendal ini. Ya nitip sendal. Karena mainnya sudah menurut saya sudah di bawah 500 sudah. Kemarin saya targetnya pasang automatic order itu di 500 kena ya. Karena kalau dia turun di bawah 500 fraksi secara psikologis sudah berbeda zona. Langsung mantul dia. Oke ya. Jadi yang kita butuhkan dari price volume-nya adalah dia turun dengan volume rendah lalu dia naik dengan volume tinggi. Turun untuk mendapatkan pullback. Oke, sekarang kita langsung dengan foreign flow, PIF, MTEL. Berikut ini chart foreign flow untuk MTEL Bapak Ibu. Kalau dulu pas IPO saya ingat ini Singtel termasuk Singapura banyak ambil ya Bapak Ibu, dia banyak ambil untuk MTEL. Kalau kita lihat di sini September dia asingnya ada akumulasi, baru dia mulai distribusi. Sekarang dia turun lagi, kita lihat asingnya. Walaupun hari kemarin penutupan ada net buy tapi kecil sekali, dan 5 hari juga ada net sell kecil juga, dan 20 hari masih net sell, 60 hari masih net sell, dan 100 hari masih net sell, masih kecil ya. Jadi kalau kita lihat ada dumping besar-besaran secara relatif di akhir Januari ya. Ini besar nih ya secara relatif. Oke, jadi nuansa batinnya
masih terkesan distribusi, belum ada masuk besar kalau untuk mengharapkan asing. Oke, itu dia Bapak Ibu saham pertama, MTEL ya. Saham kedua menurut Abjad adalah Tebik. Kita gunakan perintah SKF Tebik untuk Sankey diagram income statement Tower bersama infrastructure tahun 2024. Mari kita lihat top line-nya. Top line-nya revenue di Tebik ini 6,8 triliun. Secara year on year dia naik 3% ya. Oke, nanti bandingkan saja dengan MTEL ya Bapak Ibu. Dari revenue ini 6,8 triliun, cost of revenue-nya adalah 1,9 triliun, meningkat 2% dan memberikan gross profit sebesar 4,9 triliun, meningkat 4%. Lalu mereka ada operating expense 600 miliar, meningkat 20%. Oke, dari 4,9 dikurangi operating expense maka memberikan operating profit 4,3 triliun. Ini meningkat 2%. Dari 4,3 triliun mereka ada non operating expense ya, dikurangi saja. 3 kurang 28 maka ada sisa income before tax-nya 1,4 triliun. Ini turun ya, income before tax-nya 18%. Oke. Mereka bayar pajak dulu 54 miliar, pajaknya untuk negara mereka turun. Ini minus 70%, lebih rendah. Lalu menghasilkan net profit 1,4 triliun untuk Tebik ya. Dia turun 12%. Jadi bisa bandingkan kalau tadi MTEL dia masih bertumbuh, net profitnya di atas 2 triliun. Nah, Tebik ini tetap memberikan cash net profit tapi performanya turun dibanding tahun lalu ya. Baik, revenue-nya positif. Mungkin di sini ada non operatingnya lah yang gede di sini menurut saya. Kalau OPEX-nya kan kecil, saya nggak tahu nih apa nih yang rumitnya yang mentelaah ini lagi. Non operating. Oke, kita lihat dengan Speedo Tebik. Berada di zona netral artinya demand-nya lebih besar sama kuat dengan supply. Kita cek dengan star Tebik. Rotasi saham Tebik relatif terhadap komposit penutupan terakhir. Kalau nggak salah ada penguatan sedikit ya. Oke, Tebik ini berada di zona panik. Pak, dia sudah masuk garis segitiga, benar. Tapi belum terlihat berbelok ke arah hope. Ya, masih panik. Nanti kalau ada penguatan 1 bintang, 2 bintang, maka kita katakan habislah panik, terbitlah hope. Ya, mulai terbit hope-nya. Sekarang ini belum. Baru sedikit lagi, dipantau-pantau saja Bapak Ibu, relatif terhadap komposit. Kita lihat dengan volume price untuk monthly-nya, VPA monthly Tebik. Biar cepat lah. Kita lihat struktur wake off-nya Tebik. Apakah sudah pernah terjadi wake off struktur besar? Nah, ini kalau berdasarkan data yang ada, ini akumulasi di sana, marking up, distribusi, marking down ya. Turun. Ini adalah bottoming dia. Tapi bottoming-nya ini lebih rendah, begitu ada pandemik tidak bentuk lebih bawah lagi, baru dia naik ke atas ya, low high low high high. Sepertinya ini struktur besarnya. Distribusi marking down. Nah, ini perlu berhati-hati ya Bapak Ibu karena sebenarnya ada demand di sini yang muncul dari tahun 2015 ya. Kalau dia jebol maka dia akan mengambil demand di bawahnya. Jadi kalau punya Tebik jangan sampai close di bawah 1600. Oke. Ini agak susah kalau mau naik ya Bapak Ibu. Kenapa? Kalau untuk naik tinggi dia butuh profil volume. Sementara ini profil volumenya belum ada kelihatan ya. Jelas sekali volumenya belum kelihatan. Nggak tahu nanti di time frame lebih kecil ya. Kita lihat dimensionnya yang struktur besar di mana. VBP monthly Tebik. Jadi kalau mau lihat kira-kira tertahan di mana, kita lihat zona supply and demand-nya. Wih, jauh ya Bapak Ibu. Ini makanya tadi saya sampaikan Bapak Ibu, jangan sampai dia close di bawah 1600 karena kalau dia close 1600 dia akan kejar 1300 sampai 1100 ini. Ini kita sebut dengan demand zone. Kalau Wyckoff nanti belajar workshop Wyckoff ini kita malah berdoa supaya turun. Ya ini akumulasinya, distribusi marking down, redistribusi kecenderungan dia akan turun ya. Ini kalau naik dia memberikan second check karena ada yang nyangkut saja belum sempat keluar di sini. Sekarang kita lihat dengan VPA weekly Tebik.
Oke. Jadi kalau lihat ini adalah redistribusi, ini marking down-nya ya. Di sini ada perlawanan. Nah, ini kalau ada cucuk-cucuk seperti ini perlawanan, seolah-olah dia sedang terjadi akumulasi ya, Bapak Ibu. Dia cucuk bawah, demand-nya masuk ya. Tetapi kelakuan ini, perilaku ini Bapak Ibu bisa lihat di volume. Jadi Pak, ini polanya gimana? Bingung. Volumenya belum muncul sesuatu. Jadi kalau kita bilang strong hand-nya, kalau di Wyckoff itu dia mengatakan composite operatornya atau strong hand-nya belum ya, Bapak. Lihat aja volumenya. Ya, price discount everything volume validate. Gampang ya. Volume price analysis itu gampang. Nanti kalau di kelas saya ajarkan lebih detail. Oke, kita lihat daily-nya. VPA Tebik. Kita lihat daily-nya, manfaatin daily-nya. Oke. Oh, bentuknya begini. Ini harap kita kalau mau bermain main volatilitas aja ya Bapak Ibu. Ini adalah marking down, ini marking up, distribusi. Ini akumulasi, marking up, distribusi, marking down. Dia cucuk bawah semacam stop loss hunter, tapi saya tidak yakin karena volumenya tidak tervalidasi, jadi nggak tahu ya Bapak Ibu. Volumenya ini apa boleh buat ya? Ini kayaknya ada di dumping asing besar-besaran nih. Jadi ini kalaupun naik tinggi ke atas 2000-an, 2200 exit lah Bapak. Karena ini orang nyangkut di daily-nya. Februari Maret banyak yang nyangkut di atas. Tapi volumenya ya Bapak Ibu, volumenya kurang serp. Kita lihat dengan foreign flow, PIF Tebik, bagaimana foreign flow untuk Tebik. Kita bisa lihat benar ini sepertinya yang buang barang adalah asing di Tebik. Setelah itu dia turun dan volatilitas hariannya cukup mengerikan. Ini ada yang biasanya kalau bentuk seperti ini ada bandarnya, ada supirnya yang mengatur begini-begini. Dia turun, diangkat lagi. Turun, diangkat lagi gitu. Kalau retail sama retail bertarung nggak begini bentuknya. Gap tertutup, di atas tidak ada gap, rawan untuk turunnya. Jadi kalau kemarin turun di sini, kita buy on weakness, langsung jual di sini karena gap dia akan ngejar tutup gap. Di atas tidak ada gap lagi. Oke, itu dia untuk Tebik. Kita lanjutkan dengan TOWR. Kita panggil dulu chart Sankey diagramnya dengan perintah SKF TOWR. Berikut ini adalah income statement full year 2024 melalui Sankey diagram untuk Sarana Menara Nusantara. Bapak Ibu bisa lihat di top line-nya. Revenue-nya 12,7 triliun. Kayaknya ini lebih besar daripada MTEL ya. Bisa begitu ya. Sepertinya silahkan dicek Bapak Ibu. Jadi justru ini yang menarik. Ya, tapi kita lihat nanti price-nya ya. Jadi kalau MTEL itu menariknya karena Wyckoff-nya belum terbentuk. Kita sabar saja dia turun, kita beli harga murah. Kalau ini revenue-nya besar ya, 12 triliun, meningkatnya 8% daripada tahun sebelumnya. Dari 12,7 triliun ada cost of revenue 3,9 triliun, ini meningkat 13%. Lalu memberikan gross profit 8,7 ya. 8,7 triliun. Ini aneh nih ya. Ya, ini ada koma hilang. Ya, tahulah. 8,7 triliun. Ini baru masuk akal ya. Ini 8,7 triliun, ini 3,9 triliun. Dia meningkat 6% dibanding tahun lalu. Dari gross profit, mereka ada OPEC-nya. OPEC itu terdiri dari selling expense-nya 300 miliar, meningkat 32% dibanding tahun lalu. G&A ya, General and Admin, mungkin gaji masuk di sini turun. Ya, adminnya turun, mungkin meeting dikurangi apa segala macam via Zoom saja 824 miliar untuk G&A-nya. Others nggak tahu saya apa ini. Mereka ada juga warna merah berarti pengeluaran 336 miliar. Jadi operating expense-nya 1,4 triliun meningkat 16%. Oke, setelah gross profit dikurangi 1,4 triliun, maka ada operating profit-nya 7,2 triliun meningkat 5%. Dari 7,2 triliun ini, ada expense sebesar 3,7 triliun non-operating expense, meningkat 10%, lalu memberikan income before tax-nya
3,5 triliun. Hampir sama dengan tahun lalu, tapi ada tanda minusnya, mungkin berkurang sedikit ya. Hampir sama lah, jadi dibulat-bulatin sama saja nih 3,5 triliun. Dan mereka bayar tax 172 triliun, turun ya, pajak untuk negaranya minus 29% turunnya. Dan setelah dikurangi pajak, maka net profitnya 3,3 triliun. Mohon saya dikoreksi ya, kalau dibandingkan MTEL ternyata lebih bagus TOWR ya Bapak Ibu ya. Jadi dari saya ini akhirnya kita tahulah. Menara Senarana, Menara Nusantara, net profitnya paling gede dan dia tetap tumbuh ya, paling gede cashnya sekarang. Baik, dapat informasi ya dari sini. Sekarang kita lihat dengan Speedo TOWR. Dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star TOWR. Wah, TOWR ternyata bergeraknya sudah menguat semingguan lebih. Dia sudah masuk ke zona hope. Mudah-mudahan dia menguat menjadi grid. Nah, kalau begini Bapak Ibu perlu cek weekly-nya. Star TOWR. Selalu cek weekly ya Bapak Ibu. Bapak Ibu akses saja Telegram botnya. Nah, seperti dugaan saya, weekly-nya bagus. Dia masih berada di zona panik. Faktanya dia masih berada di zona panik. Tapi jangan berhenti di situ. Ya, dia berada di tiga ini. Dia memang berada di zona panik, tapi lihat arah bintangnya menuju ke hope. Maka ini kita sebut sebagai habis panik, terbitlah hope. Ya, jadi kalau belinya nanti Bapak Ibu weekly-nya sudah di sini ke ketinggian, kalau dari zona grid, mumpung masih di zona panik weekly-nya, kita bisa hold sampai sebulan berapa nih? Bisa 3 bulan biasanya, 1 kuartal. Di situ bisa jual kalau udah sampai crossing zona ini. Oke, bagus ini. Kita lihat struktur besarnya VPA monthly TOWR. Kalau lihat TOWR-nya sepertinya bottoming ya Bapak Ibu. Bottoming-nya malah seperti mereka di 2008. Oke, ini adalah market up, ini adalah akumulasi atau reakumulasi ya. Kalau siklus besar, ini adalah marking up, distribusi, head and shoulder, marking down. Kalau lihat di sini ini ada bottoming. Nah, sekarang dia berada bottoming. Ini cocok sekali kalau mau masuk ya Bapak, karena harganya lagi bottom ini. Kalau lihat struktur besar, dia bottom 2008 2019, sekarang dia bottom. Nanti kalau dia naik lagi ke harga 1000-an, keren ya. Jadi selling climax, outtrend, secondary test. Saya nanti kalau korelasinya tidak tinggi sama MTEL, mungkin bisa diversifikasi ke tower ya. Karena dia bottoming. Kalau MTEL ini kan masih belum ada siklusnya untuk jangka panjang lah. Ini manfaatin siklus berapa tahunnya nih ya siklusnya, mudah-mudahan bottoming. Oke, kita lihat VPA weekly TOWR. Jadi Bapak Ibu bisa belajar dulu siklus Wyckoff-nya. Oke, kalau kita lihat untuk weekly-nya, dia dalam fase marking down. Oh iya, ini kita lihat dia marking down. Ini selling climax, auto reaction, semua mudah-mudahan dia turun. Jadi Bapak Ibu jaga atas, jaga bawah. Ini main di weekly ya. Kenapa kita tetap jaga atas? Takutnya dia naik, kita nggak sempat pegang, kita FOMO pula. Kita turun ke bawah supaya dapat diskon. Stop loss di 4,38 ya. Bapak Ibu mulai di situ pasang stop loss ke bawah. Kalau dia turun, ini kita pakai piramida masuk ya. Mainnya di weekly sepertinya. Dan kalau masih awal begini, ini masih panjang nih perjalanan. Ya. Tapi dia sudah di weekly-nya sudah menunjukkan habis panik terbitlah hope. Kita cek dengan VPA langsung aja daily ya. Nanti kalau target jual di mana pakai monthly tadi. Pakai monthly. Ya, nggak apa-apa lah ya. Kita lihat daily. Nah, jadi sepertinya saya akan pasang order bikin plan untuk tower ini Bapak Ibu ya. Karena ini saya duga ada gap, jadi dia akan tertahan nih. Dia akan turun lagi untuk nutup gap. Jadi ini adalah anggap selling climax. Kalau di daily-nya dia akan auto reaction, secondary test. Jadi kita buy di sini. Stop loss-nya juga ada. Jadi memang menarik juga karena dia
mungkin segera membentuk di Wyckoff itu namanya change of character. Jadi ini adalah marking down, mulai akumulasi baru dia naik. Mudah-mudahan ya. Target jualnya pakai monthly aja lah, VBP monthly TOWR. Karena kan perusahaannya bagus nih. Profitnya. Saya nggak tahu kalau ada yang terselubung ya. Jadi kalau dari monthly ini, target jual, ini kan ada sell mother candle yang warna merah ini. Ini tarik garis, itu jual 50%. Jadi plan-nya begitu. 50%. Baru naik lagi ke atas, ini kan ada supply zone. 50% lagi. Jadi, saya sih tidak berharap naik ke sini karena ini supply semua nih. Ya, ini supply semua. Jadi belinya di bawah, kalau dia turun kita beli, lumayan kan? Jual di sini 50%, kena di atas jual. Kena sampai 1000 jual lah Bapak Ibu. Don't fear never greed lah, jangan terlalu rakus lah jadi orang. Cukup gitu kita. Yang penting profit setiap saat. Baik, kita lanjut dengan foreign flow. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk TOWR, Sarana Menara Nusantara. Bapak Ibu bisa lihat kalau asingnya itu distribusi terus dari November, bottomingnya mungkin di akhir Februari. Nah, mulai Maret kita sudah mendeteksi adanya golden cross di akumulasi asingnya dan asingnya terus naik. Oke. Nah, ini indikasi kuat bahwa kita harus juga ikut ya Bapak Ibu. Kenapa? Lihat, di dalam 20 harinya sudah net buy 52 miliar. Jadi hari kemarin penutupan 5 miliar dan 5 hari sudah 18 miliar. Jadi kita kasih batasan 20 hari saja asingnya sudah konsisten beli dan cukup besar. Maksud saya 1 hari, 5 hari, 20 hari trennya meningkat. Ini indikasi untuk kita melihat, oh asingnya akumulasi dibandingkan MTEL dan Tebik. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, S1 beli, S2 beli, gini kita pasang lah ordernya. Mudah-mudahan rezeki ada di sini. Saya kemungkinan akan masuk ini. Pasang order, belum tentu beli, tapi saya sudah pasang buy on weakness ya, karena lihat dia bottoming. Lalu acuannya lihat rotasi saham weekly. Baik ya, sekarang kita akan bandingkan. Kalau secara Sankei income statement, saya sih cenderung ke Tower ya. Kalau kita lihat dia besar dari sisi angka. Peningkatan walaupun 2%, dia angkanya cashnya banyak lah, jadi dia ekspansi bisa kemana-mana. Lalu asing ya, asing. Sekarang kita lihat, bandingkan langsung lah. Kita mulai dengan volatilitas dulu. Perintahnya adalah PVM, mulai dari MTEL, baru Tebik, secara abjad TOWR. Kita lihat. Kita akan adu mereka dari volatilitas. Nah ini. Jadi semakin kuat nih saya kalau mau pilih saham yang namanya TOWR. Kita lihat. Tebik untuk data 12 bulan memang secara daily average return-nya dia kemarin naiknya sudah memberikan average rating rata-rata di atas composite. Oke, ya. Tapi dia tidak terlalu volatile ya Bapak Ibu. Dia bergeraknya begitu aja. Karena tadi kita lihat kayak ada sisir-sisir ya, ada yang ngatur. Lalu kedua MTEL. MTEL ini volatilitas tidak terlalu tinggi. Dia dari daily average return harganya positif di atas composite outperform. Dan kita lihat nih TOWR dengan laporan keuangan yang bagus di tahun 2024, dia belum diapresiasi. Speedometernya dia habis panik terbitlah hope di weekly, dan dia bottoming sepertinya, dan pergerakannya sangat cepat nih kalau naik ini Bapak Ibu, karena volatilitasnya lebih tinggi ya. Ya lebih tinggi. Jadi nanti kalau dia melesat naik, ya dia akan cepat ini Bapak Ibu, karena pergerakan sahamnya juga bagus volumenya. Oke, jadi dia mudah-mudahan bottoming. Kalau dari harga dia sudah, saya rasa ini bottoming TOWR. Saya kemarin cicil MTEL karena dia belum ada Wyckoff-nya, tapi cicil ya Bapak Ibu, belum masuk banyak. Sekarang kita lihat korelasinya. Perintahnya PCM TOWR, salah dulu. Grup abjad, MTEL, Tebik, dan TOWR. Bagaimana korelasi ketiga saham ini? Kalau kita lihat Bapak Ibu, ya, kalau saya sudah beli MTEL, lalu saya mau masuk TOWR karena saya rasa itu menarik, boleh. Kenapa? Di bawah 5% korelasinya. Jadi, Pak Roy kan TOWR sama Tebik bisnisnya sama.
tapi sepertinya korelasinya tidak sama. Nah, jadi begitu ya. Jadi mungkin nanti kalau melihat ini nanti tinggal porsinya yang MTEL lebih banyak atau TOWR yang lebih banyak, tapi mereka tidak berkorelasi. Oke, bagus. Ini ya Bapak Ibu, umumnya ketiga-tiganya korelasinya tidak tinggi walau sudah punya TOWR, nanti kalau mau masuk tebik juga masih belum. Karena dia korelasinya terbalik juga. Oke, jadi pilihan pertama TOWR, baru MTEL, baru tebik. Nah, saya sudah cicil-cicil MTEL dengan prinsip bahwa dia belum jadi Wyckoff, tapi belum banyak. Dengan adanya ini, mungkin saya akan alokasikan juga bagi dua atau mana untuk alokasi budget untuk sektor menara telekomunikasi ini, TOWR dan MTEL ya. Tidak ada salahnya untuk pegang dua-duanya karena faktanya korelasinya tidak terlalu tinggi, jadi masih oke. Baik, itu saja saya rasa Bapak Ibu analisa income statement tahun 2024 kita adu saham-saham menara telekomunikasi dari MTEL, Tebik dan Tower. Kesimpulannya menarik sekali Tower dari sisi net income-nya dan dari rotasi sahamnya, bottoming-nya, dan itu keduanya adalah MTEL, ketiga baru Tebik. Jadi kalau masih boleh MTEL sama Tower untuk bersama-sama ya Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya. Video ini disebarkan, share Bapak Ibu kepada teman-teman supaya mendapatkan informasinya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya. Semoga membantu dalam analisa berikutnya ya. Itu saja. Sampai bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.